Hi guys, welcome back again with me Mel. Terima kasih untuk kalian yang masih setia nonton video-video aku di channel ini. Terima kasih. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa setelah kalian nonton video ini, kalian ditekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan tanda bell lonceng notifikasinya. Jadi kalian tahu pada saat aku upload video terbaru. Dan jangan lupa juga di like video-video aku, dan kalian juga boleh free to share video aku. Terima kasih. Oke, di video kali ini aku akan bawain satu kasus ya mungkin dibilang kayak serial killer ya, tapi ini kejadiannya di India. Ini pertama kali di video aku bawain satu kasus yang terjadi di India. Oke, kita mulai aja cerita ini. Jadi ada seorang wanita yang bernama Jolie Amma Joseph. Dia berasal dari India. Jolie berusia 27 tahun pada tahun 1997. Jolie ini merupakan wanita yang sangat aktif dan pintar. Jadi setelah dia lulus kuliah, dia langsung diterima menjadi seorang guru di daerah Kerala, India. Dan Jolie ini selain pintar dan aktif juga, dia merupakan parasa tuh lumayan cantik. Pada awal tahun 1997, Jolie ini bertemu dengan teman lamanya yang bernama Roy Thomas. Dan Roy Thomas ini merupakan anak dari keluarga yang sangat mapan ya. Jadi orang tuanya ini merupakan pengusaha, dan orang tuanya si Roy ini merupakan pengusaha karpet dan kain sari India gitu. Dan Roy juga memiliki adik laki-laki yang bernama Rojo Thomas. Jadi Rojo Thomas ini juga merupakan seorang pengusaha, tapi dia berada di Amerika. Ayah Roy Thomas bernama Tom Thomas dan ibunya bernama Anama. Jadi singkat kata, di akhir tahun 1998 Roy ini melamar si Jolie, dan keluarganya si Roy juga merestui gitu loh hubungannya si Jolie, meskipun Jolie berasal dari keluarga yang tidak terlalu mapan ya seperti keluarga si Roy, tapi keluarganya Roy sangat mendukung dan merestui mereka. Akhirnya mereka pun menikah, dan mereka pun menikah di Katapana, Idukki, India. Dan mereka pun menjadi keluarga yang sangat bahagia, dan mereka juga memiliki 2 orang anak. Hingga akhirnya si Jolie itu seperti mungkin Jolie itu seperti kayak yang kaget gitu loh, kalau Roy itu kan keluarga yang sangat mapan dan orang tuanya juga kan memiliki bisnis, dan timbullah niat jahat si Jolie. Jadi Jolie itu memiliki rencana-rencana jahat untuk memiliki perusahaan keluarganya si Roy, dan dia juga ingin memiliki semua harta keluarganya si Roy. Jadi ternyata Jolie ini sering menghambur-hamburkan uang keluarganya si Roy, dan Jolie itu sering seperti yang berfoya-foya, bersenang-senang, meskipun jadi pada saat itu usaha keluarganya si Roy ini sedang krisis, dan Jolie juga tidak peduli gitu loh. Jadi dia hanya mementingkan dirinya sendiri untuk berfoya-foya. Itu membuat ibunya si Roy itu sangat marah. Jadi mereka ini masih tinggal bersama dengan Jolie dengan Roy ini masih tinggal bersama dengan orang tuanya si Roy. Dan untuk masalah keuangan yang memegang itu ibunya si Roy. Jadi tentunya ibunya tuh sangat curiga dan sangat marah gitu loh, karena si Jolie ini sering menghambur-hamburkan uang dengan tidak kayak nggak ngeliat situasi gitu loh. Situasi lagi agak-agak harusnya kan mengerti dalam keadaan krisis, tapi dia nggak peduli, dia foya-foya, bersenang-senang, dan dia juga sering pulang malam. Jadi setiap ibunya si Roy atau Roy bertanya gitu sama si Jolie kemana dia pergi karena dia sering pulang malam, si Jolie itu selalu bilang kalau dia pulang malam itu karena dia kerja keras mencari tambahan. Jadi Jolie itu berdalih kalau Jolie itu ingin membantu keluarganya si Roy yang sedang dalam krisis bisnisnya. Jadi itu alasan yang dipakai sama si Jolie. Hingga satu waktu Jolie itu membujuk suaminya Roy kalau Jolie itu meminta uang dalam jumlah yang banyak
karena dia ingin melanjutkan studinya. Jadi si Jolie ini berdalih kalau dia itu pengen melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi supaya dia bisa mendapatkan posisi yang bagus di tempat dia mengajar ya. Jadi dia bisa menjadi seorang dosen. Dan karena karena alasan-alasan yang si Jolie kasih kepada si Roy sepertinya meyakinkan, dan akhirnya Roy pun mendukung keinginannya si Jolie, dan Roy pun memberikan uang tersebut kepada si Jolie. Dan mulai saat itu Jolie itu selalu pergi pagi pulang malam, jadi terus-terusan seperti itu karena dia berdalih dia ingin sekolah ya, melanjutkan studinya. Ternyata si Jolie itu menjalin hubungan gelap dengan sepupunya si Roy yang bernama Matthew. Dan dengan uang yang dikasih sama si Roy itu yang si Jolie bilang untuk study, ternyata uangnya itu dipakai untuk menyewa apartemen yang mewah, sehingga apartemen itu dipakai untuk Jolie dan Matthew pada saat mereka berkencan. Gila ya nih cewek. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau si Jolie itu berbohong kepada suaminya, jadi setiap hari dia pergi pagi, pulang malam. Jadi dia bilang juga sama keluarga si Roy kalau dia study, dan keluarganya si Roy jadi yang membesarkan atau yang mengasuh, merawat anak-anaknya si Jolie dan si Roy. Tapi ternyata si Jolie malah bersenang-senang di apartemen mewah bersama dengan Matthew. Dan Matthew itu sebenarnya seorang yang mapan juga. Jadi Matthew juga merupakan seorang pengusaha emas. Dan dari situ Jolie itu mengetahui potasium cyanida dari si Matthew. Jadi kan potasium cyanida itu kan digunakan untuk pengolahan emas ya. Dan disitulah si Jolie langsung ada ide dong. Dia ada ide gila ya. Jadi dia ada ide ingin menyingkirkan ibu mertuanya dengan memberikan racun cyanida itu ke makanan ibu mertuanya. Karena si Jolie itu beranggapan kalau ibu mertuanya itu sudah mulai curiga nih, udah mulai curiga terhadap gerak-geriknya si Jolie yang pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Dan ibunya itu seperti kayak agak-agak, oh kayaknya si Jolie ini ada sesuatu yang tidak jujur gitu. Dan Jolie itu merasa kesal dan dia pun memiliki rencana jahat untuk menyingkirkan ibu mertuanya. Pada tahun 2002, jadi pada saat itu Jolie itu bilang sama Roy kalau hari itu Jolie sedang libur. Dan Jolie pun akhirnya stay di rumahnya, dan kebetulan hari itu juga ibu mertuanya si Jolie sedang tidak enak badan. Dan Jolie pun akhirnya menawarkan untuk membuatkan sup, dan setelah sup itu dikasih ke ibunya, dan ternyata Jolie sudah mencampur sup tersebut dengan racun cyanida. Dan setelah dimakan oleh ibu mertuanya langsung kejang-kejang, langsung mulutnya itu mengeluarkan busa, dan langsung mereka membawa ke salah satu klinik kecil. Jadi mereka tidak membawa ke rumah sakit. Jadi mereka hanya membawa ibunya dalam keadaan kejang-kejang gitu ke salah satu kayak klinik kecil gitu, mungkin kayak klinik jadi kayak klinik 24 jam gitu kali ya. Dan mereka pun bilang, orang di klinik itu bilang kalau ibunya si Roy ini terkena serangan jantung. Jadi mereka tidak mencurigai ada keracunan kayak dengan gejala-gejala yang ibunya alami ya. Jadi mereka hanya bilang, oh ibunya nih kena serangan jantung, dimana ibunya juga kan sudah tua. Jadi mereka langsung mengambil kesimpulan ibunya tuh meninggal karena serangan jantung. Dan Jolie langsung merasa senang karena dia pikir, oh tidak ketahuan ya apa yang sudah dilakukan kepada ibunya si Roy. Setelah ibunya si Roy meninggal, akhirnya singkat kata Jolie juga ngaku gitu sama suaminya kalau dia sudah lulus dari tempat dia studinya di National Institute of Technology, dan Roy juga percaya kalau dia sudah lulus. Dan hingga akhirnya si Jolie itu memujuk si Roy kalau ingin menguasai atau ingin menangani keuangan perusahaannya si Roy dan keluarganya di tangan si Jolie. Ya karena ayahnya si Roy itu kan sudah tua dan sudah agak-agak pikun, dan akhirnya si Roy juga terbujuk dengan rayuan-rayuan gombalnya si Jolie. Akhirnya Roy setuju kalau
perusahaannya ditangani oleh si Jolie dan keuangannya juga diatur oleh Jolie. Dan ternyata Jolie itu terus berfoya-foya dengan menggunakan uang usaha dari keluarganya si Roy. Dan dia pun juga masih terus pulang malam, masih terus menjalin hubungan gelap dengan si Matthew. Jadi dia nggak ada bener-bener serakah segala hal ya. Karena keserakahannya si Jolie ini, Jolie pun juga ingin menguasai semua harta keluarganya si Roy. Dan dia pun membuat surat wasiat yang dia rancang sendiri gitu loh. Jadi surat wasiat itu berisikan kalau semua hartanya, semua perusahaannya, semua harta-hartanya keluarganya si Roy itu akan jatuh kepada si Jolie. Dan akhirnya si Jolie ini mengelabui ayah mertuanya yang sudah pikun ya. Jadi setelah dia buat surat wasiat yang dia rancang itu, jadi dia langsung menyodorkan surat wasiat itu kepada ayah mertuanya untuk ditandatangani. Pada saat ayah mertuanya tuh nanya ke Jolie, ini surat-surat apa? Jadi si Jolie tuh bilang kalau itu surat berkas-berkas dari sekolah anak-anaknya si Jolie yang harus ditandatangani. Jadi ayah mertuanya percaya-percaya aja, jadi langsung ditandatangani. Dan ternyata itu surat wasiat yang si Jolie bikin dan karang sendiri. Setelah surat wasiatnya sudah ditandatangani oleh ayah mertuanya, Jolie pun langsung melakukan rencana gila yang kedua, yaitu membunuh ayah mertuanya dengan seperti yang pertama gitu, seperti dia membunuh ibu mertuanya dengan mencampurkan racun sianida itu ke sup ayah mertuanya. Dan ayah mertuanya pun langsung kejang-kejang, mulutnya berbusa juga. Dan seperti biasa lagi gitu, maksudnya mereka tidak membawa ayah mertuanya itu ke rumah sakit, tapi mereka kembali membawa ayah mertuanya ke klinik yang kecil itu. Jadi, dan mereka pun juga langsung mendiagnosa kalau ayah mertuanya itu terkena serangan jantung. Jadi sama seperti ibu mertuanya ya, jadi dua-duanya meninggal karena serangan jantung. Dan Jolie pun bebas dari tuduhan-tuduhan pembunuhan. Dan Roy juga percaya-percaya aja gitu, terlalu baik ya si Roy ini ya. Jadi Roy itu percaya-percaya aja, jadi Roy itu tidak curiga gitu loh kalau ada hal yang mencurigakan. Jadi dia pikir memang ya orang tuanya udah tua gitu, jadi ya dia nggak curiga sama siapapun gitu loh. Dan adiknya Roy, si Rojo yang ada di Amerika itu sudah mulai curiga gitu loh. Karena tidak berselang lama setelah ibunya meninggal dan bapaknya meninggal. Dan setelah dia juga tahu kalau harta warisannya itu jatuh ke tangan si Jolie, dia juga agak-agak curiga. Tapi pada saat itu dia belum bertindak apa-apa gitu loh. Pada saat si Jolie didekati sama si Roy pada saat mereka belum menikah ya. Jadi si Jolie itu tahu kalau si Roy ini kan berasal dari keluarga kaya. Jadi sebenarnya Jolie itu sudah merencanakan sesuatu gitu loh. Jadi dia tidak mencintai si Roy. Jadi dia itu sudah ada rencana ingin menguasai harta keluarganya si Roy. Dan dia juga tidak menyayangi anak-anaknya. Dan dia makanya selama ini kan dia kan ya hanya pergi pagi pulang malam, dia tidak mengurus anak-anaknya. Tidak hanya di situ saja guys. Jadi setelah dia sudah membunuh ibu mertuanya, dia sudah membunuh ayah mertuanya, dan dia pun berencana ingin membunuh lagi suaminya sendiri Roy. Caranya sama ya, dia memasukkan sianida tersebut ke dalam makanannya si Roy. Dan pada saat si Roy pingsan, dia cepat-cepat langsung membawa si Roy itu ke dalam kamar mandi. Dan pada saat si Jolie sudah menempatkan si Roy di dalam kamar mandi, dikunci dari dalam sama si Jolie. Dan Jolie pun keluar dari kamar mandi dengan menaiki jendela yang kecil. Dan pada saat dia sudah keluar, jadi si Jolie juga langsung menghubungi polisi. Dia bilang kalau si Roy itu berusaha untuk bunuh diri karena dia tuh stres setelah ditinggal ibunya dan ayahnya. Dan si Roy juga stres karena keadaan kondisi keuangannya itu sedang down dan usahanya juga sedang dalam keadaan krisis. Dan pamannya si Roy ini yang bernama Manjadi Hill, dia merasa curiga ya, kok tidak lama setelah ibunya si Roy meninggal, terus ayahnya meninggal, dan sekarang si Roy juga meninggal.
Jadi si pamannya si Roy ini menaruh curiga gitu loh. Dan si Jolie tahu dong kalau pamannya ini curiga, dan Jolie pun langsung dia berpura-pura mengajak pamannya ini untuk ngopi bareng gitu loh. Untuk ngopi bareng, akhirnya si Jolie ini juga sudah memberikan cyanida di dalam kopinya si pamannya si Roy ini. Dan pamannya si Roy ini meninggal, dan seperti biasa gitu loh, mereka itu menduga kalau pamannya ini meninggal karena serangan jantung dan diabetes. Jadi si Jolie lolos lagi, berhasil menyingkirkan ibu mertuanya, ayah mertuanya, serta suaminya. Dia pun merasa bosan gitu loh, dia merasa bosan sendirian, dan dia pun mulai merayu sepupunya si Roy yang bernama Saju Zakaria. Saju ini sebenarnya sudah memiliki istri yang bernama Chili dan anak yang bernama Alvin. Tapi si Jolie ini nggak peduli gitu loh, meskipun si Saju sudah punya istri dan anak, dia tetap merayu dan menggoda si Saju. Karena rayuannya si Jolie, akhirnya Saju pun kelepak-kelepak gitu loh sama si Jolie. Jadi akhirnya Saju pun jatuh cinta kepada si Jolie, dan mereka pun akhirnya menjalin hubungan gelap. Anaknya si Saju yang bernama Alvin itu, dia memiliki penyakit asma ya, dan Jolie pun sudah seperti mempelajari penyakit si Alvin ini. Jadi dia seperti merancangkan sesuatu lagi gitu dengan penyakit yang diderita si Alvin, anaknya si Saju. Hingga satu waktu si Jolie itu merayu si Saju untuk menyingkirkan istri dan anaknya. Karena si Jolie, meskipun mereka berhubungan gelap gitu, si Jolie cemburu gitu loh sama istri dan anaknya. Gila ya. Hingga satu waktu si Saju ini main ke rumahnya si Jolie dengan membawa si Alvin. Dan si Jolie membunuh si Alvin, anaknya si Saju yang masih kecil ini, dengan cara mencekik dan membekapnya dengan bantal. Ini semua sudah direncanakan dengan Jolie dan Saju untuk membunuh Alvin. Jadi untuk menyingkirkan keluarganya si Saju, karena kan si Jolie kan cemburu ya sama anak dan istrinya si Saju. Dan aduh, ini wanita jahat banget ya. Jadi rencana mereka itu dengan cara mencekik dan membekap dengan bantal, jadi kan beranggapan kalau meninggalnya itu karena asmanya kumat. Gila ya. Jadi biar disimpulkan kematiannya si Alvin ini karena asmanya kumat hingga sesak, tidak bisa bernafas, dan akhirnya meninggal. Percakapan Saju sama si Jolie pada saat mereka merencanakan pembunuhan mungkin kira-kira gini kali ya. Kita bekap aja nih anak nih sama bantal, kan dia kan ada penyakit asma. Nanti kan dia sesak dan akhirnya tidak bisa meninggal. Jadi kan nanti pasti orang-orang juga mengiranya itu meninggal karena asmanya kumat dan tidak bisa bernafas dan meninggal. Gila ya, bayangin ya, ayah merencanakan pembunuhan sama selingkuhannya, gila. Setelah berhasil membunuh dan menyingkirkan anaknya si Saju, si Alvin ini, mereka juga berencana menyingkirkan istrinya si Saju yang bernama Chili. Jadi si Jolie ini ngasih racun cyanida kepada si Saju untuk dimasukkan ke dalam botol minumnya si Chili. Jadi pada saat itu si Saju ini mengantar Chili ke dokter gigi untuk dicabut giginya. Dan pada saat menunggu dokter, jadi si Chili itu disuruh minum atau disuruh kumur sama si Saju dengan air yang sudah dikasih cyanida. Jadi berkumurlah si Chili dengan air itu, dan setelah dokter datang, dokter membeli biusan untuk giginya sebelum dicabut, si Chili itu langsung kejang-kejang, langsung berbusa dan langsung meninggal. Jadi mereka tuh sudah merencanakan, jadi mereka orang-orang tuh akan beranggapan kalau kematiannya si Chili itu karena dokter gigi memberikan biusan dalam jumlah yang besar sehingga tubuhnya si Chili itu tidak bisa tidak kuat, jadi menyebabkan kejang-kejang dan akhirnya meninggal. Dan setelah polisi memeriksa, jadi sebenarnya si dokternya itu juga kan memang tidak melakukan hal itu kan ya. Jadi dokternya dibebaskan
dan dinyatakan tidak bersalah. Dan Jolie pun dan Saju pun juga tidak bersalah, mereka bebas aja begitu-gitu aja. Setelah istrinya Saju meninggal, si Jolie dan Saju langsung menikah. Gila ya. Dan orang-orang pun juga curiga gitu loh, kenapa nih si Saju baru aja kehilangan istri dan anaknya langsung menikah. Dan si Jolie juga baru kehilangan suami dan kehilangan ibu dan ayah mertuanya juga langsung menikah. Jadi orang-orang sudah mulai curiga. Hingga pada tahun 2019 adiknya si Roy yang ada di Amerika itu yang bernama Roy Joe Thomas itu datang dong, karena dia melihat ini ada yang aneh nih. Akhirnya dia datang untuk menyelidiki kecurigaan atas meninggalnya keluarganya si Roy Joe ini. Akhirnya polisi membongkar semua kuburan ayah mertuanya, ibu mertuanya, suaminya. Jadi dan si Chili istrinya Saju dan juga anaknya si Saju si Alvin jadi dibongkar kuburannya, dilakukan otopsi dan mereka menemukan ada racun cyanida dalam tubuh mereka ini. Akhirnya mereka pun memanggil si Jolie sudah pasti dan Matthew dan Saju juga. Jadi si Jolie ini jadi dia tuh berdalih gitu, dan dia malah menyalahkan si Matthew. Karena kan dimana Matthew itu kan yang memiliki toko emas dan Matthew juga yang memiliki potasium cyanida itu yang dipakai untuk pengolahan emas. Jadi si Jolie ini nunjuk si Matthew sebagai dalangnya. Dan Matthew pun langsung membongkar semuanya. Jadi Matthew akhirnya bilang gitu loh kepada pihak kepolisian kalau itu semuanya sudah direncanakan si Jolie pada saat mereka melakukan hubungan gelap ya, si Matthew sama si Jolie ini. Jadi si Matthew itu memberitahukan semuanya rencana-rencana jahatnya si Jolie kepada keluarganya si Roy dengan sangat detail. Jadi Matthew juga membongkar kalau Jolie itu sebenarnya tidak kuliah lagi dan uangnya itu hanya dihambur-hamburkan di apartemennya apartemennya yang disewa oleh si Jolie. Dan Jolie juga ternyata berselingkuh bukan hanya kepada satu laki-laki, bukan hanya saja kepada Matthew, tapi Jolie juga memiliki pacar-pacar yang lain yang juga sering dibawa ke apartemen yang disewa oleh si Jolie ini. Aduh, nggak tahu ya mau ngomong apa lagi, ini cewek bener-bener gila ya. Dan Matthew pun juga tahu rencana surat wasiat yang dibuat sama si Jolie untuk menguasai harta keluarganya si Roy. Jadi Matthew itu tahu semuanya. Dan setelah itu Jolie juga menyalahkan si Saju gitu loh. Jadi dia mulai mencari kambing hitam gitu ya. Jadi dia bilang kepada pihak kepolisian kalau ini semua tuh rencananya Saju untuk membunuh istri Saju dan anaknya. Dan tapi si Saju bilang bukan, ini semuanya tuh rencananya si Jolie. Jadi dari mulai si Jolie ngasih racun ke Saju untuk dicampurin ke minumnya si istrinya si Chili. Jadi semuanya itu rencananya si Jolie. Dan Jolie ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan dia juga dihukum hukuman mati. Mereka menetapkan hukuman seumur hidup untuk Matthew dan Saju karena kan mereka otomatis terlibat atas kasus pembunuhan berencana ini. Dan ini seperti kayak sinetron ya. Harta warisan semua keluarganya si Roy itu sudah pasti diberikan kepada Roy Joe. Oke guys, itulah akhir dari kisah seorang pembunuh berencana yang dilakukan oleh Jolie dengan menggunakan racun cyanida. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Dan kalau kalian yang belum subscribe video ini, jangan lupa di subscribe setelah nonton video ini. Karena setiap minggunya aku upload video terbaru. Oke? Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng notifikasinya, supaya kalian tahu pada saat saya upload video terbaru. Oh ya, sorry ya kalau video kali ini nih ada kayak yang putih-putih terbang-terbang di kamera. Itu dari baju aku, jadi memang sorry, mungkin agak-agak mengganggu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy. Bye!